Salam sejahtera warga HKBP yang saya cintai. Kita bersyukur HKBP telah memasuki tahap yang penting dalam satu periode ini. Dan pada bulan Desember yang akan datang, pada tanggal 2 hingga 8, HKBP akan menyelenggarakan Sinode Gudang untuk memilih pemimpin-pemimpin di tengah-tengah gereja HKBP. Saya sendiri, Pendeta Maulinus Siregar, telah mempersiapkan diri atas rahmat Tuhan untuk dipilih menjadi calon Eporus HKBP pada periode 2024-2028. Dan apabila Tuhan mengizinkan saya terpilih menjadi Eporus HKBP, saya akan melakukan beberapa hal yang akan menjadi tekanan dari periode kepemimpinan yang akan saya emban dengan 11 poin yang tentu berangkat dari rencana induk HKBP dan Renstra HKBP. Pertama adalah memperkuat peran pastoral Eporus HKBP sebagai pimpinan tertinggi dan pemimpin rohani. Eporus HKBP diharapkan mampu untuk menjadi pimpinan yang menjadi teladan dan tempat berbagi dari para pendeta, guru huria Bibel Prodiakones, dan warga jemaat HKBP. Dan kantor pusat HKBP di PR Jatarutung, di mana Eporus tinggal, harus menjadi tempat yang terus terbuka untuk para warga HKBP dan pelayan-pelayan HKBP. Dan tempat itu tentu sekali harus menjadi tempat yang dioptimalkan untuk menjadi sarana yang digunakan menjadi tempat untuk berdoa, mendoakan para pelayan-pelayan HKBP dan warga jemaat HKBP. Poin yang kedua, dengan keberhasilan pimpinan HKBP, pencapaian-pencapaian baik yang telah mereka hasilkan harus terus dilanjutkan dan dikembangkan, terutama beberapa hal yang telah menjadi buah dari pelayanan dan kepemimpinan mereka, seperti program dana pensiun dan program sentralisasi keuangan HKBP. Dua hal ini tentu menjadi sebuah prestasi yang perlu dilanjutkan dengan pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan, supaya sentralisasi bukan hanya milik para pelayan semata-mata, tetapi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam melayani jemaat, sehingga jemaat dapat merasakan langsung impact dari program sentralisasi keuangan seperti yang telah berlangsung saat ini. Poin yang ketiga adalah gereja harus benar-benar menggumuli dan menghidupi Alkitab. Ini salah satu poin yang penting untuk dikedepankan atau dilaksanakan di periode ini, supaya para pelayan HKBP dan warga jemaat kita betul-betul menghidupi firman Tuhan sebagai kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan, dalam memperkuat sikap iman dan mental mereka di tengah-tengah perubahan-perubahan yang cepat saat ini. Yang keempat adalah bahwa apabila saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pimpinan HKBP, maka saya akan menggumuli dan memikirkan serta mencari cara bagaimana untuk memanggil kembali warga HKBP yang selama ini terdaftar tetapi mungkin sudah aktif di berbagai gereja yang lain, atau mungkin sama sekali mereka tidak aktif di gereja manapun. Tentu ini sebuah panggilan yang harus diserukan dan dilaksanakan di periode ini. Yang kelima adalah memanfaatkan teknologi informasi. Kita tahu bahwa di era digital sekarang ini, informasi begitu penting. Informasi berperan besar dalam meningkatkan mutu pelayanan kita, terutama di tengah-tengah era sekarang ini.
Kita tahu bahwa pada masa COVID, teknologi informasi betul-betul sangat membantu kita menopang pelayanan kita di tengah-tengah gereja dalam keterbatasan yang kita alami pada saat itu. Karena itu tentu teknologi informasi adalah salah satu tool yang sangat penting untuk dioptimalkan, dipakai oleh gereja dalam meningkatkan mutu pelayanan dan komunikasi antar warga dan antar pelayan. Poin yang keenam, mengembangkan kampus-kampus teologi HKBP. Kita tahu bahwa HKBP memiliki beberapa kampus-kampus teologi seperti Sekolah Tinggi Guru Huria, Sekolah Tinggi Diakones, Sekolah Tinggi Bibel Pro, dan Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Keempat kampus ini telah dipayungi dalam satu yayasan, yaitu Yayasan STT HKBP. Tentu lembaga-lembaga pendidikan teologi ini sangat penting untuk dikembangkan, diperkuat supaya peran pendidikan teologi HKBP dapat menjadi kekuatan yang mendorong pengembangan pelayanan gereja di masa-masa yang mendatang. Yang ketujuh, kepemimpinan di tahun 2024-2028 harus tetap secara konsisten melanjutkan apa yang telah diputuskan dalam Renstra HKBP 2024-2028 sebagai arah menggereja, arah pelayanan HKBP pada periode itu. Kemudian yang kedelapan, keadilan gender dan kelompok-kelompok yang rentan. Kita tahu bahwa ini masih menjadi sebuah tugas, tanggung jawab yang harus dituntaskan oleh gereja HKBP supaya keadilan gender ini terus dapat dijaga dan perempuan tidak lagi mendapatkan sebentuk diskriminasi tetapi mendapatkan hak-hak yang sama dalam hidup, melayani dan kesempatan dalam berkarya di HKBP, termasuk kelompok-kelompok rentan misalnya yang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya harus mendapatkan perhatian yang besar dalam pelayanan gereja HKBP di masa-masa mendatang. Yang kesembilan adalah mengembangkan gerakan okumenis. Ini sebuah tugas penting yang harus terus dilanjutkan oleh gereja HKBP di tengah-tengah kiprah dan peran serta kita yang telah meluas bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Tetapi ini perlu lagi dikembangkan sehingga HKBP boleh berperan lebih besar dalam membangun gerakan okumenis di Indonesia dan juga di dunia ini. Poin yang ke-10, Parha Maranggion, membangun hubungan yang lebih baik dalam relasi antara para pelayan dan warga jemaat HKBP, sehingga terdapat sebuah relasi yang sangat akrab, relasi yang sungguh-sungguh sangat baik antara para pelayan dan para warga jemaat HKBP. Dan ini tentu akan juga memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam penempatan pelayan HKBP sehingga terlihat bahwa relasi para Maranggion, hubungan abang adik itu menjadi salah satu bagian penting yang akan mewarnai kehidupan bergereja di tengah-tengah HKBP periode 2024 hingga 2028 yang akan datang ini. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah transformasi HKBP. Tentu ini bagian yang sangat penting, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan periode 2024 yang lalu, bahwa ini akan kita lanjutkan. Karena pada hakikatnya, pada sejatinya, perubahan itulah yang abadi. Perubahan-perubahan harus terus dilakukan supaya HKBP semakin mampu untuk beradaptasi dengan
perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga gereja kita mengingat slogan Ecclesia Reformanda, Ecclesia Reformata, bahwa gereja yang harus berubah menghadapi segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap zaman. Demikianlah 11 poin agenda kepemimpinan yang akan kita kerjakan di periode 2024 hingga 2028. Dalam terang campur tangan Kristus, kita akan dapat mewujudkan itu apabila jemaat, seluruh majelis, terutama pemimpin yang akan dipilih pada sinode mendatang, dapat bekerja bersama-sama bergandengan tangan sehingga HKBP semakin dapat meningkat menuju sebuah gereja yang menjadi berkat bagi semua. Amin. Saudaraku yang saya kasihi, seluruh warga jemaat HKBP, terutama para pendeta resort dan utusan Sinode Godang yang akan ikut berpartisipasi dalam mengikuti Sinode Desember mendatang. Saya menitipkan sebuah pesan bahwa marilah kita menjaga kebersamaan kita, menjaga kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Meskipun dalam dinamika yang sangat tinggi, kita tetap menjunjung nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam seluruh proses itu. Kiranya nama Tuhan selalu diagungkan melalui pesta Sinode Godang yang akan kita sambut di bulan Desember ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Mauliate. Thank you.